knalpotnya berasap atau smokinya parah ya, banyak, udah kayak orang merokok kalau saya bilang. Jadi kadang kalau ada gini, kadang saya candain itu mesin di dalamnya ada tuh lagi seal flap ya, atau seal valve kalau nggak salah, oil down atau oli turun dari head ke area ruang. Salam sehat, tetap semangat, sluman selamat. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, yang sedang galau mudah-mudahan bisa tersenyum dengan melihat kehadiran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budi Kalong 57 ya. Tetap seperti biasa, tetap masih membahas dunia otomotif ya, sepeda motor ataupun mobil ya. Cuma ini mobil udah rada lama nggak pernah upload, tapi tetap kita harus terus semangat. Nah, ini mohon maaf ya kalau di sini rada berisik ya, karena memang kondisi saat ini sedang hujan ya, sedang hujan, kemudian juga di pinggir jalan ya, bisa dilihat ke depan sana. Nah, ini kondisi lagi hujan juga, bengkel pada bocor semua ya, tapi tetap harus kita nikmatin. Oke, sambil lanjut simak terus, kira-kira apa yang mau saya bahas kali ini. Silahkan ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, terus aktifkan notifikasi loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Yang mau kasih kritik, saran, ataupun sekedar sharing-sharing, silahkan isi di kolom komentar ya. Oke, lanjut aja kita ke pembahasannya. Depan saya ini ada 6 busi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beda merek, beda tipe ya, tapi sebenarnya intinya bukan itu yang mau kita bahas. Tapi saya akan coba menganalisa hasil pembakaran ruang bakar untuk mengetahui kondisi mesin. Oke, yang pertama ini busi baru ya, ini busi baru. Nah, kalau kondisi busi baru itu seperti ini ya, bersih, masih bagus ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa bahas apa-apa ya, karena memang busi belum dipakai. Cuma saya hanya ingin memperlihatkan kalau kondisi busi baru seperti ini. Oke, jadi untuk busi yang baru kita simpan lagi. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini busi sudah dipakai. Nah, ini saya lepas dari motor ya, reel ya, tanpa saya bersihkan dulu ataupun apa. Jadi ini kondisinya seperti ini ya, ini di elektrodanya. Oke, maaf sebentar, coba saya besarkan kameranya. Oke ya, nah, ini kondisi reel dicopot dari motor. Nah, ini kalau kita lihat keramiknya ini putih ya, putih pucat. Terus di bagian insulatornya ini juga kering, di ulir-ulirnya juga kering. Nah, kalau kalian mendapatkan kondisi busi seperti ini kemungkinan settingan yang terlalu irit ya, atau terlalu miskin. Nah, ini bisa terjadi untuk motor ataupun mobil, baik yang karburator maupun yang injection. Nah, ini kalau untuk injection penyetelannya tentunya harus menggunakan alat ya, setting CO nya. Tapi kalau untuk karburator bisa kita setting sendiri. Nah, ini karena kondisi keramiknya yang putih pucat. Nah, ini kalau menurut saya ini kemungkinan besar main jet atau spuyer kurang gede ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga pilot jetnya juga kurang gede. Nah, untuk mengatasinya kita tinggal setting ulang, bisa dengan melakukan penggantian main jet maupun pilot jet, atau ada satu lagi ya, bisa kita coba
setting posisi klip jarum skepnya. Oke, ini untuk di karburator. Kemudian kondisi di mesinnya. Nah, sebenarnya kalau kondisi mesin seperti ini, kemungkinan mesin itu nggak ada permasalahan ya. Jadi apa namanya, mesin itu bagus sebenarnya. Mesin itu bagus, cuma hanya asupan bensin atau bahan bakar yang terlalu irit. Tetapi ada tetapinya, kalau kondisi busi seperti ini kemungkinan akan menimbulkan panas yang berlebih ya, menimbulkan panas yang berlebih, kemudian kemungkinan terjadi knocking ya, atau semacam kayak suara benturan di ujung atas muka piston ya. Biasanya kalau kondisi itu paling sering terjadi di motor 2 tak ya, kalau terlalu irit seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, ini yang kedua ya, ini busi MGK C7 HSA. Ini kondisinya seperti ini. Nah, ini di ujung-ujungnya ini rada kehitam-hitaman ya, tapi mendekati ke merah batu bata warnanya ya, maksudnya warna di ujung businya ini. Nah, kalau ini kemungkinan besar kondisi motor atau mesin settingan bahan bakarnya terlalu boros ya, tetapi borosnya itu di bagian pilot jetnya ya. Jadi dari langsam sampai sebelum akselerasi awal ya. Jadi ini kemungkinan besar karena pilot jet yang terlalu besar ya. Nah, untuk memperbaikinya kalau di motor karburator harus merubah pilot jetnya ya, mungkin sedikit rada dikecilin, bisa 1 step ataupun 2 step ya. Nah, untuk kondisi mesinnya, kalau kondisi mesin seperti ini biasanya mesinnya masih bagus, semacam kayak seal clamp ataupun ring piston atau shaker masih bagus ya, karena nggak ada ngasap ya, nggak ada smoky dari knalpot. Nah, ini intinya hanya terlalu boros di settingan awalnya. Oke. Nah, ini busi yang ketiga. Nah, ini busi yang ketiga juga sebenarnya hampir sama ya. Nah, ini barusan saya lepas juga dari motor pakaian saya sehari-hari ya, Honda CB. Nah ya, ini pilot jet terlalu gede. Nah, untuk main jet sebenarnya ini pas, ini hanya pilot jetnya yang terlalu gede. Nah, sedangkan kondisi mesin masih bagus ya, kondisi mesin masih bagus, hanya di settingan karburatornya saja yang kurang pas. Settingan karburatornya saja yang kurang pas ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kondisi seperti ini biasanya pertama kita mau akselerasi ya atau mau jalan, biasanya ada gejala berebet dulu ya. Jadi motor pertama digas itu kayak ada rada nyender-nyendernya. Oke, jadi ini untuk yang terlalu gede juga pilot jetnya. Nah, ini terlalu gedenya sebenarnya kebangetan ya dibanding yang ini. Kalau yang ini nggak terlalu parah, tapi ini lebih parah. Oke, kemudian nih busi yang ketiga, ini bekas saya lepas dari, kalau nggak salah dari Ereking nih. Nah, ini sebenarnya ini sangat bagus sekali. Ini sangat bagus sekali ya. Ini benar-benar kondisi pembakaran yang sempurna kalau menurut saya. Jadi
settingan karburatornya benar-benar pas sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Ini benar-benar terlihat warnanya merah bata ya, jadi pilot jetnya pas, spoilernya pas, settingan jarum seketnya juga pas. Nah ini kalau kondisi seperti ini motor normal, akselerasi maupun tenaganya juga normal semua, dari bawah, tengah sampai atas enak semua. Kalau yang ini karena memang dari hasil pembakaran yang betul-betul sempurna. Oke, kemudian untuk busi yang ke-6, ini busi yang ke-6 ya. Busi yang ke-6 terlihat ada kerak-kerak karbon ini di bagian ujung insulator, kemudian di rongga-rongga keramiknya ya. Coba kita besarkan lagi coba. Nah ini banyak sekali kerak-kerak karbon, terus di ulir-ulirnya ini juga ada bekas-bekas oli ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kemungkinan kerusakan ya, biasanya dengan apa yang sering saya alamin atau kejadian-kejadian di bengkel ya. Nah, kalau sudah parah seperti ini biasanya ring shaker udah parah ya. Ini udah bener-bener nggak ngembang, jadi si oli mesin itu bener-bener naik ke ruang bakar. Nah ini biasanya di knalpotnya berasap atau smokinya parah ya, banyak, udah kayak orang merokok kalau saya bilang. Jadi kadang kalau ada gini, kadang saya candain itu mesin di dalamnya ada tuyul lagi ngerokok. Nah ini dengan kondisi seperti ini. Terus kemudian ada juga terkadang yang basah hanya di ujung pemantiknya nih, atau apa ya, atau elektrodanya ini ya. Nah basah-basah oli, basah-basah jelaga oli. Nah itu kemungkinan biasanya disebabkan karena adanya kebocoran dari seal klep ya, atau seal valve. Nah itu dari kebocoran seal klep itu menyebabkan oli masuk ke ruang bakar ya, atau mungkin di bahasanya ini kalau nggak salah oil down, atau oli turun dari head ke area ruang bakar. Terus untuk kerusakan pada ring seher, nah ini biasanya ditandai dengan parahnya atau banyaknya sisa-sisa oli di bagian ulir-ulirnya ini ya, atau kalau di bahasa tekniknya oiling up, atau oli naik dari bawah piston ke ruang bakar. Nah ini ditandai dengan basahnya ulir-ulir dari berat busi ini. Oke, jadi ini yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua dimanapun berada. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.